Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Anissa Nur Fadilah dari Pendidikan Matematika 5B UIN Wali Songo Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai penerapan fungsi nonlinier dalam bidang ekonomi. Nah, untuk subbab yang akan saya bahas, yang pertama mengenai fungsi permintaan, yang kedua mengenai fungsi penawaran, dan yang ketiga mengenai keseimbangan pasar yang juga meliputi pengaruh pajak dan subsidi. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah melewati bab mengenai fungsi linear dalam bidang ekonomi. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi nonlinier dalam bidang ekonomi, yaitu yang di mana permintaan dan penawaran tidak hanya berbentuk fungsi linier tetapi juga dapat berbentuk fungsi nonlinier. Nah, langsung saja mengenai pembahasan yang pertama, yaitu fungsi permintaan. Bentuk umum fungsi permintaan kuadrat yaitu P sama dengan fungsi dari Q adalah sebagai berikut. P sama dengan min A Q kuadrat plus B Q plus C, di mana P adalah harga produk, Q adalah jumlah produk yang diminta, dan A, B, C merupakan konstanta. Nah, dilihat grafik mengenai fungsi permintaan. Telah disebutkan fungsi permintaan, bentuk fungsi permintaan yaitu P sama dengan min A Q kuadrat plus B Q plus C. Nah, dari sini kita ketahui bahwa parameter A kurang dari 0. Jadi, grafik fungsi permintaan kuadrat menghadap ke bawah. Nah, bentuk lain dari fungsi permintaan kuadrat yaitu Q sama dengan fungsi dari P sebagai berikut. Q adalah min A P kuadrat plus BP plus C. Masih sama, di mana P adalah harga produk dan Q adalah jumlah produk yang diminta, sedangkan A, B, C merupakan konstanta. Nah, dilihat pada gambar, jika tadi fungsi yang berbentuk P sama dengan fungsi dari Q, grafik terbuka ke bawah, sedangkan bentuk Q sama dengan F, P, karena parameter A kurang dari 0, jadi grafik berbentuk seperti pada gambar, yaitu terbuka ke kiri. Nah, langsung saja kita ke contoh soal mengenai fungsi permintaan. Jika fungsi permintaan adalah P min 25, P sama dengan 25 min Q kuadrat. Gambarkan fungsi permintaan tersebut dalam satu diagram. Nah, pertama diketahui fungsi permintaan yaitu P sama dengan 25 min Q kuadrat. Yang pertama kita mencari titik puncak, di mana mencari titik puncak rumusnya adalah min B plus 2A. Nah, kita ketahui dari fungsi P sama dengan 25 min Q kuadrat. Kita ketahui A-nya min 1, B-nya 0, dan C-nya 25. Kita masukkan min B, berarti 0 per 2 kali A. A-nya kita ketahui min 1, berarti 2 kali min 1. Kita operasikan seperti biasa, ditemukan Q sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita substitusikan ke P. Kepersamaan semula yaitu P sama dengan 25 min Q kuadrat. Kita masukkan Q sama dengan 0, diperoleh P sama dengan 25 min 0. Diperoleh hasil P adalah 25, sehingga titik puncaknya adalah 0,25. Untuk selanjutnya kita mencari titik potong dari fungsi tersebut.
Untuk titik potong pada sumbu Q, maka P sama dengan 0. Kita masukkan ke persamaan. P sama dengan 0. Berarti 0 sama dengan 25 min Q kuadrat. Kita operasikan seperti biasa. Diperoleh hasil 25 sama dengan Q kuadrat. Q sama dengan plus minus 5. Satu titik, yaitu 5,0. Kalau semisal mengambil yamin juga bisa dengan menggambar pada grafik juga lengkap. Nah, untuk selanjutnya mencari titik potong pada sumbu P, maka Q sama dengan 0. Kita masukkan ke persamaan P sama dengan 25 min Q kuadrat. Diperoleh P sama dengan 25 min 0. Nah, kita peroleh hasil P sama dengan 25, sehingga titik potong pada sumbu P adalah 0,25. Nah, selanjutnya kita menggambar grafik. Yang pertama untuk sumbu P. Lalu kita masukkan titiknya 25 dan 5. Nah, grafiknya seperti ini, di mana titik puncak grafik tersebut yaitu 0,25. Sedangkan titik potongnya yaitu 0,5. Sama ya, titik puncak dan titik potongnya kebetulan. Nah, untuk pembahasan yang subbab yang kedua yaitu mengenai fungsi penawaran. Bentuk umum fungsi penawaran sama seperti fungsi kuadrat. Yang membedakan hanya di sini A-nya positif. P sama dengan A/Q kuadrat plus BQ plus C. Dengan P sama seperti tadi, P adalah harga produk, Q adalah jumlah produk yang diminta, A, B, C merupakan konstanta. Nah, kita lihat grafik pada gambar. Di sini fungsi penawaran diketahui A positif. Parameter A positif. Jadi A lebih dari 0. Jadi grafik terbuka ke atas. Sedangkan fungsi penawaran yang tadi dengan parameter A negatif, grafik terbuka ke bawah. Sedangkan fungsi penawaran A positif. Jadi fungsi terbuka ke atas. Sama kebalikan dengan fungsi penawaran. Jika bentuk umum fungsi penawaran kuadrat, Q sama dengan F fungsi dari P sebagai berikut. Q sama dengan AP kuadrat plus BP plus C. Sama seperti fungsi permintaan, hanya saja di sini bedanya A-nya positif. Nah, dilihat pada gambar, jikalau fungsi penawaran grafik pada bentuk Q sama dengan FP, grafik terbuka ke kiri, sedangkan pada fungsi penawaran 0. Nah, di sini untuk P sama Q sama seperti tadi. Nah, kita masuk ke contoh soal mengenai fungsi penawaran. Jika fungsi penawaran adalah P sama dengan Q kuadrat min 4Q min 5. Gambarkan fungsi penawaran tersebut dalam satu diagram. Nah, diketahui di sini fungsi penawarannya adalah P sama dengan Q kuadrat min 4Q min 5. Kita sama seperti menyelesaikan contoh soal yang sebelumnya, yaitu pertama mencari titik puncak dari fungsi tersebut dengan rumus min B per 2A. Nah, dari fungsi tersebut diketahui A sama dengan 1, B sama dengan min 4, sedangkan C-nya adalah min 5. Kita masukkan ke dalam rumus. Min B, min 4 per 2 kali A, berarti 2 kali 1. Min 4 per 2 dikali 1.
ditemukan Q sama dengan 2. Lalu kita substitusikan kepersamaan fungsi penawaran tersebut. Diperoleh P sama dengan 2 kuadrat min 4 dikali 2 min 5. Diperoleh P hasilnya min 9. Jadi titik puncak fungsi penawaran tersebut yaitu 2, min 9. Untuk selanjutnya kita mencari titik potong. Sama titik potong pada sumbu Q, maka P sama dengan 0. Kita masukkan P sama dengan Q kuadrat min 4Q min 5 dengan P sama dengan 0. Berarti 0 sama dengan Q kuadrat min 4Q min 5. Kita faktorkan seperti biasa. 0 sama dengan Q dikurangi 5 dikali Q ditambah 1. Nah, kita peroleh Q1 sama dengan 5 dan Q2 sama dengan min 1. Sehingga titik potong terhadap sumbu Q adalah 5,0 dan min 1,0. Lalu untuk selanjutnya kita mencari titik potong pada sumbu P, yaitu Q sama dengan 0. Kita masukkan ke persamaan. P sama dengan Q kuadrat min 4Q min 5. Dengan Q sama dengan 0, berarti diperoleh P sama dengan 5. Sehingga titik potong pada sumbu P yaitu 0,5. Kita bentuk grafiknya untuk sumbu P dan sumbu Q. Dengan diketahui titik, kita masukkan titiknya yaitu ada 2, 5, min 1, min 9 dan min 5. Nah, diperoleh gambar seperti ini, di mana titik puncaknya yaitu 2, min 9 dan titik potong pada sumbu P yaitu 5,0 dan min 1,0. Sedangkan titik potong pada sumbu P adalah 0, min 5. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar ditunjukkan oleh kesamaan di mana QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS pada perpotongan antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Nah, di mana QD sama dengan jumlah permintaan, QS sama dengan jumlah penawaran. Titik keseimbangan, PE harga keseimbangan, dan QE adalah jumlah keseimbangan. Jadi, keseimbangan pasar terjadi jika jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran atau harga keseimbangan sama dengan jumlah keseimbangan. Nah, untuk yang terakhir yaitu mengenai pengaruh pajak dan subsidi. Analisis pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar juga sama seperti kondisi linear. Pajak atau subsidi menyebabkan harga jual yang ditawarkan oleh produsen berubah, tercermin oleh berubahnya persamaan penawaran, sehingga harga keseimbangan yang tercipta di pasar pun berubah. Langsung saja kita masuk ke contoh soal.
Nah, di sini di contoh soal diberikan fungsi penawaran akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan Q/D sama dengan 19 min P kuadrat. Sedangkan fungsi penawarannya adalah Qs sama dengan min 8 plus 2 P kuadrat. Berapakah harga dan jumlah keseimbangan yang tercipta di pasar jika barang yang bersangkutan dikenakan pajak spesifik sebesar Rp1 per unit? Nah, contoh soal ini diketahui fungsi persamaan dan fungsi penawaran sama seperti contoh soal yang sebelumnya. Nah, di contoh soal sebelumnya diperoleh di mana Q sama dengan 10 dan P sama dengan 3. Lalu berapakah jika dikenakan pajak sebesar Rp1 per unit? Nah, langsung saja di sini Q aksen S sama dengan min 8 plus 2 P min 1 dikali 2 sama dengan min 8 plus 2 kita kalikan seperti biasa, yaitu diperoleh P kuadrat min 2P plus 1 sama dengan min 4P plus 2P kuadrat. Nah, keseimbangan pasar yang baru Q/D sama dengan Q aksen S. Kita masukkan Q/D-nya tetap, yaitu 19 min P kuadrat sama dengan min 6 min 4P plus 2P kuadrat. Kita gabungkan antara variabel P kuadrat, diperoleh 3P kuadrat variabel P, 3P kuadrat min 4P min 25 sama dengan 0. Dengan rumus ABC diperoleh P1 sama dengan 3,63 dan P2 sama dengan min 2,3. Nah, untuk P2 karena negatif jadi tidak dipakai, karena tidak mungkin harga suatu barang negatif. Nah, dengan memasukkan P sama dengan 3,63 ke persamaan Q/D atau Qs diperoleh Q sama dengan 19 min 3,63 kuadrat. Maka diperoleh Q-nya yaitu Q sama dengan 5,82. Jadi, dengan adanya pajak maka harga keseimbangan berubah menjadi P aksen S sama dengan 3,63 dan Q aksen E sama dengan 5,82, yang dimana sebelum pajak diperoleh P sama dengan 3 dan Q sama dengan 10. Jelas di sini ada perubahan jika dikenai pajak atau tidak. Nah, untuk selanjutnya di sini ini contoh soal yang terakhir. Nah, mungkin ini pembahasan dari saya mengenai fungsi nonlinier dalam bidang ekonomi, yaitu dengan subbab fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan keseimbangan pasar yang juga meliputi pengaruh pajak dan subsidi. Nah, untuk selanjutnya di sini saya menyediakan latihan soal. Ada 2 ya. Di sini saya menyediakan latihan soal 2 nomor. Semoga sukses, selamat mengerjakan. Nah, mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.